Hai guys, ketemu lagi. Em, Selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan dan selamat liburan buat yang liburan. Sore ini saya akan share gimana kita mempunyai sistem aerator yang pada saat mati listrik aerator itu akan tetap menyala. Nah, kita nambahkan itu dengan smart aerator system. Oke, karena em, pada saat mati listrik biasanya kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 5 menit. Nah, yang parah itu misalkan lebih dari 5 menit, itu berbahaya buat lingkungan hidup si ikan ini. Dia akan kehabisan oksigen dan akibatnya berbahaya ya. Oke, kita akan langsung lihat gimana itu caranya. Oke, jadi ini bisa kita kerjakan sendiri ya. Ini aeratornya, ini sangat mudah didapatkan di pasaran sekarang. Ini aeratornya ya, sangat mudah didapatkan di pasaran. Nah, ini simple sekali, dia sebenarnya dicas menggunakan USB ya. Artinya dia butuh daya 5 volt, sekitar 5 volt. Nah, USB-nya itu pakai ini dia chargernya. Nah, ini dia. Sorry. Jadi biasanya tuh kita pakai head charger, tapi ini enggak, kita melalui pakai power bank. Nah, ini kita power banknya ya, nah ini power banknya. Kekuatan power banknya ini 10.000 mAh ya, 10.000 mAh, 10.000 mAh. Nah, menggunakan power bank ini kalau misalkan full charge ya, power banknya masih baik, itu sekitar 2 hari, 1 hari setengah tuh masih hidup nih aerator ini. Tapi ini pasang 2 nih, kemungkinan cuma setengah hari atau 1 hari nih. Kita belum pernah mati listrik selama itu sih. Nah, jadi dari kabel USB aerator ini kita konekkan ke power bank ini ya. Nah, itu kalau kita lihat, kita konekkan ke power bank ini. Kemudian power bank ini kita charge menggunakan charger biasa ya, charger HP biasa. Ini yang dijual di pasaran ya. Ini biasa nih. Nah, ini kabel ini untuk ngecas power banknya. Nah, supaya dia nggak overcharge power bank ini, jadi kita tuh harus secara berkala aja ngecas menggunakan timer ini. Nah, ini timer juga ada di pasaran ya. Kita setting misalkan setiap 2 jam dia akan ngisi selama 2 jam atau 3 jam atau 2 jam. Jadi kita selang-seling aja. Nah, so far ini nggak pernah mati nih aerator ini. Tapi memang belum kejadian mati listrik sih selama saya pasangnya. Atau udah mati listrik cuman saya nggak tahu. Oke, jadi sederhana ya bahan yang dibutuhkan ya. Selang aerator, kemudian aerator yang model beginian. Ini 25 ribuan kalau nggak salah. Kemudian ini timer ini sekitar antara 20.000 30.000 ini. Sorry, mungkin 40-50 ribu, ini lupa saya harganya ini. Kemudian power bank sendiri sekitar ini sekitar 100 ribu lah ya. Kepala chargernya ya sekitar 50 ribuan dapat lah. Kemudian kabel-kabelnya usahakan beli kabel yang bagus, yang dia tembaga ya, mas. Artinya gini, ada kabel yang jelek itu dia merugikan, maksudnya charge-nya tuh nggak bagus ngecas pada saat ngecas. Jadi usahakan kabel USB untuk charger ini yang bagus. Jadi ini total nih sekitar, ini berapa tadi, ini 100, ini 80 ribu lah ya, 80 ribu atau 100 ribu lah ya. Power bank yang bagus 10 ribu. Kemudian ini kalau misalkan 40 ribu harganya berarti 140, tambah ini 50, 140, 70, 200, di bawah 200 ribu lah ini harganya total ini. Memang ada aerator yang konsepnya dia udah langsung ada power banknya ya di dalamnya, tapi saya udah pakai 3 alat tuh ya, harganya juga nggak murah, 180 ribu, ada yang 200 ribu, itu udah pada rusak semua. Karena ya itu,
penyakitnya tuh di baterai ini, dan ini lebih fleksibel ya, kita bisa ganti ininya. Kalau power banknya rusak kita bisa ganti, kemudian ngecasnya kita juga bisa atur pakai ini, dan ini juga bisa kita ganti kalau misalkan rusak, kita bisa beli satuan. Jadi itu ya, timer, harus ada timer karena untuk menghindari overcharge terus menerus pada power bank itu kita harus gunakan timer. Kemudian kepala casnya juga begitu ya, yang kalau bisa jangan yang biasa-biasa, cari yang udah ada di promo-promo gitu ya, itu yang ada di dalamnya tuh udah otomatis. Misalkan dia kalau misalnya udah fully charge dia akan stop gitu. Ini kebetulan saya beli di online shop semua nih, beli di JDID nih. Timer saya beli di JDID, ini juga beli di JDID, ini juga beli di JDID, power bank juga beli di JDID. Nah, aeratornya saya beli di online shop yang lain. Kabelnya saya juga beli di JDID. Ini kabel merek, kalau nggak salah mereknya itu apa tuh yang bagus tuh. Nah, ini kabel mereknya Ugreen, power banknya Hippo. Ini diskon ini, dari harga di atas 100.000 jadi sekitar 100 ribuan, kalau nggak di bawah 100 ribu malah, kalau nggak salah di bawah 100 ribu, diskon berlipat-lipat tuh dia. Kemudian ini power banknya kalau nggak salah Xiaomi. Ini power banknya Xiaomi kalau nggak salah, 10.000 mAh. Terus yang ini aerator, cara nyarinya di online shop mini aerator ya, search mini aerator USB. Oke, nah kita lihat kekuatan gelembung udaranya. Nah, itu kekuatan gelembung udaranya ya. Ini ada 2 aerator tuh, lumayan kencang ya, Terus ini yang kedua, ini jarak dari aerator ke batu aerator ini sekitar 2 meter, sekitar 3 meter ya, karena ada kelebihan saya gulung. Sekitar 3 meter, lumayan kuat. Kalau bisa dipangkas ukuran kabel aeratornya, kekuatan dorongnya akan lebih gede lagi nih keluarnya, Mbak. Bisa nih. Ini karena mungkin agak lemah dorongnya ya, jauh. Nah, ini bonus penampakan ikan Oscar Tiger, atau ada juga bilang Oscar batik karena menyerupai batik ya. Nah, itu albino. Mantap ya. Nah, ini penampakan dari peacock bass. Nah, itu ada Jardini lewat. Dia paling sebel kalau saya ngelap kaca tuh, kabur dia. Kalau peacock bassnya kalau saya mendekat dia malah mendekat, dia minta makan. Peacock bass, kita lihat lagi. Nah, ini kokornya saya kasih sekat karena si Oscarnya ini dia terlalu cepat ngelahap makanan, yang lain nggak kebagian, gede sendiri, makanya cepet banget gedenya. Oke, jadi ini aeratornya ya, batunya. Oke guys, jadi itu aerator, smart aerator ya, otomatis. Dia pada saat mati listrik, maka power bank itu akan mensuplai. Sekarang pun dia mensuplai aerator itu dari power bank, jadi power bank itu lebih stabil. Tapi kita harus menggunakan timer untuk ngecas power banknya itu supaya nggak overcharge, power banknya nggak terlalu panas ya. Jadi memang tetap ada
kondisi dimana dia ngecas kemudian dia juga dipakai dayanya. Nah itu juga makanya powerbanknya kudu yang mantap ya. Total biaya untuk mempunyai aerator sistem seperti itu, 2 batu itu di bawah 200.000, pastinya di atas 100.000. Mungkin bisa ditekan jika menggunakan powerbank yang lebih murah. Kemudian kalau aeratornya itu satu kalau nggak salah 25.000 ya, 20.000 sampai 25.000 itu udah minim kayaknya harganya sih. Harganya udah minim, pastinya udah mentok segitu. Kemudian timernya juga udah mentok sekitar 40.000-an kalau nggak salah. 40.000-an, saya lupa. Nanti saya tulis di deskripsi total harganya. Kemudian jadi kalau kita punya akuarium itu 2 hal ya. Yang pertama tuh proses filtrasi atau udara, aerator, filtrasi dan udara. Ini kalau filtrasi ini wattnya yang dibutuhkan untuk pompa itu kan gede banget, dan untuk membuat sistem genset yang bisa mensuplai daya sekitar 400 watt, 300 watt atau 400 watt ya pada umumnya. Pompa dorong sama filter tuh yang paling minim tuh wattnya dengan harga pompa yang tentunya lebih mahal dari yang wattnya gede, itu sekitar 350 watt lah ya, 350 watt. Nah itu dia kita butuh genset yang lumayan tuh itu. Jadinya yang bisa dimanfaatkan tuh aeratornya. Mungkin 1,5 hari atau berapa jam atau 1 hari full nggak ada proses filtrasi. Itu untuk sama filter masih aman karena kan kotorannya di bawah semua. Beda kalau misalnya kita punya filter samping. Nah filter samping itu air kotorannya bisa masuk balik itu ke akuarium, jadi fatal kalau proses kalau mati listrik itu fatal biasanya. Kalau sama masih lebih aman, 1 hari nggak ada proses filtrasi, tapi yang penting oksigen. Jadi aerator tuh harus otomatis jalan terus gitu. Kemudian yang penting lagi dua hal. Yang pertama tadi oksigen atau filtrasi. Yang kedua itu air sama filter atau semua akuarium itu biasanya akan berkurang. Untuk melakukan pengisian ulang otomatis itu kita bisa menggunakan yang ini. Ini vertical valve ya, vertical valve. Ini seperti pelampung di tandon air. Jadi kalau permukaan air turun, valve-nya akan kebuka karena ini kan ada air dari pipa ini mendorong ya kan, valve-nya akan kebuka sehingga air akan mengalir mengisi sampai di titik tertentu, katupnya akan terangkat kan oleh permukaan air. Nah, permukaan dorongan tekanan air yang ke atas ini itu adalah sebenarnya tekanan oksigen ya, tekanan atmosfer 1 atm ya. Nah ini mungkin ya sekitar 1 atm lah karena kita kondisi rumah dekat laut ya. Nah itu 1 atm itu jadi ada tekanan udara sehingga katup yang di sini ini akan terangkat oleh air, menutup lubang sehingga air nggak keluar. Nah konsep kerjanya sih itu. Ini pompanya ya. Ini pompa, kipas pompa. Pastikan aja kira-kira aja mau seberapa gap antara pompa dengan permukaan air yang akan dipertahankan berapa senti. Kalau ini sekitar 1 kil gini ya, 1 kil. Ini sekitar 20 cm lah ya, 20 cm, sekitar 20 cm. Ini udah berjalan 1 bulan pemasangan ini. Ini pas sendiri semua ya. Ini beli di online shop, ada jual. Keywordnya itu vertical auto valve atau vertical pelampung. Bedanya dengan pelampung itu, saya pertama awalnya beli pelampung nih, cuman pelampung ukurannya gede banget. Biasanya buat tandon, nah itu kegedean, gede banget. Nah ini sekarang udah ada di pasar. Kalau zaman dulu nggak ada kayak ginian. Zaman dulu semuanya masih pakai pelampung yang gede-gede itu, bolanya gede. Ada juga yang kecil, tapi kemarin dapetnya yang gede. Saya pasang di sini, waduh ribet banget. Nah ini harganya lebih murah. Kurang lebih sama harganya. Harganya kurang lebih sama. Jadi ini penting ya. Jadinya kita yang hanya rutin itu adalah memberi makan ikannya, kemudian sesekali membersihkan. Kalau ada produk untuk automatic clean lumut
di kaca. Nah itu keren. Nanti saya akan cari tahu gimana ada alat itu. Jadi sementara yang smart aquarium yang kita bisa miliki itu adalah pengisian otomatis. Kalau misalkan teman-teman filtrasinya bukan pakai sum up ya, pakai misalkan top filter atau kanister, tapi juga males melakukan pengisian ulang air karena airnya harus diisi, apalagi di dalam ruangan. Akuarium di dalam ruangan itu cenderung, apalagi ruangan ber-AC ya, cenderung akan berkurang secara drastis karena kan kelembapan AC itu, kelembapan udara dalam ruangan ber-AC itu tipis. Jadi uap air akan, kalau begitu AC dimatikan, kondisi memanas tuh uap air akan cepat menguap untuk mengisi ruangan. Terjadi penguapan pada saat AC mati. Tapi begitu AC hidup, mungkin penguapannya akan sedikit jarang. Karena kan air menguap jika suhu naik ya kan. Jadi begitu ruangan habis pakai AC dimatikan, ruangan menjadi panas. Nah, di situ terjadi penguapan tinggi. Akibatnya tiba-tiba akuarium airnya akan surut. Nah itu juga bisa menggunakan valve seperti ini. Kalau misalkan membutuhkan petunjuk gimana cara pemasangan pipanya plumbing, tulis di komen, nanti saya akan berusaha sedapat untuk reply caranya gimana. Oke guys, jadi pertama aerator otomatis pakai power bank dan timer, kepala charger serta USB aerator. Kemudian yang kedua pengisian air jika air surut. Dua itu aja yang bisa kita otomatiskan saat ini. Kalau untuk pemberian makan rutin itu juga ada alatnya, feeder ya, automatic feeder. Tapi saya lebih suka masih manual supaya ada bonding antara kita dengan ikan-ikan kita. Oke guys, thank you for watching. Please subscribe, share and comment, dan like-nya juga ya. Thank you guys.